Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, adalah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum mulai belajar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, biar semangat, kita speaking dulu ya. Yuk, kita mulai. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat baru. Dang, dang, dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Aha Aha, aha, aha. Semangat. Gimana hari ini, semangat semua? Semangat. Udah sarapan di rumah? Sudah ya. Coba sebelum kita mulai, coba ada sampah nggak di kolong meja? Cek dulu. Gak ada ya? Udah bersih semua ya? Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang, lihat ke depan ya. Konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial. Di sini temanya mesin cerdas dan non cerdas. Sebelum Ibu jelaskan, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, ya. Ya, di sini tujuan yang pertama itu siswa dapat menjelaskan apa sih kecerdasan artifisial itu dan memberikan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan apa itu mesin cerdas dan non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis benda yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas. Ibu mau tanya anak-anak ya, kalian pernah lihat anomali itu? Tahu anomali ya? Itu kartun seperti itu tuh terbuat dari apa? Buatnya seperti apa? Dari AI ya. Ya, contoh yang kedua, pada saat kalian membuka HP, biasanya itu kalian menggunakan sidik jari atau wajah ya. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu tidak? Apa yang sebenarnya terjadi pada HP kita? Kenapa sih kok bisa pakai sidik jari atau mengenal wajah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mari simak tentang AI. Ya. Anak-anak, di sini apa itu AI? AI adalah program komputer yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Ya, AI ini tidak hanya mengikuti perintah, tetapi AI ini bisa membuat keputusan sendiri, bisa mengenali pola sendiri ya. Ya, dari data yang dia punya. Ya, contoh sederhananya seperti ini ya.
saat kita mengobrol dengan apa? Asisten Google, tahu asisten Google? Ya. Maka asisten Google ini akan mengikuti apa yang kita perintahkan, ya. Yang bisa kita hubungkan dengan pemikiran dan tujuan yang kita cari. Ada lagi seperti asisten suara, ya. Contohnya kita kalau di YouTube, contohnya kita kalau mau malas ngetik ya, kita bisa pakai asisten suara, direkam suaranya. Nanti akan keluar apa? Data sendiri ya, tanpa harus diketik ya. Terus ada Google Maps. Tuh, kalau Google Maps itu buat apa anak-anak? Biasanya buat mencari apa? Apa? Arah, jalan ya. Ada lagi Shopee. Apa Shopee buat apa? Buat belanja. Ada lagi TikTok dan games. Ya, itu tentang AI ya. Selanjutnya, nah, setelah kita mengenal apa itu AI, di sini ada temanya mesin cerdas dan non cerdas. Di sini kita biar bisa tahu ya perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Nah, yang pertama ada mesin cerdas. Apa sih mesin cerdas itu anak-anak? Mesin yang dilengkapi dengan teknologi kecerdasan artifisial ya. Mesin ini memiliki kemampuan untuk memproses data, belajar dari pengalaman. Ya, contohnya apa sih di sini? Jadi yang namanya mesin cerdas itu tidak hanya mengikuti perintah ya, tapi di situ mengenali pola atas data yang kita kasih ya. Selanjutnya di sini ada contoh mesin cerdas. Yang pertama tadi ada Google Translate. Yang kedua ada kendaraan tanpa pengemudi. Tahu nggak kendaraan tanpa pengemudi? Contohnya sekarang di luar negeri mungkin sudah ada ya taksi online itu tanpa apa? Tanpa supir ya. Itu dia bisa berjalan sendiri sampai tujuan. Tuh ya. Ada robot industri yang memiliki sensor bawaan penyedot apa tuh namanya debu anak-anak. Ya, dia bisa mengenali pola kemana arah yang kotor itu akan dicari itu oleh robot industri atau penyedot apa namanya? Penyedot debu atau vakum ya. Tinggal kita pencet aja sudah berjalan sendiri ya. Nih, yang ketiga, keempat ya, asisten suara yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau kita mau mencari apa saja tanpa kita mengetik sudah keluar sendiri dengan kita merekam suara kita. Itu adalah mesin cerdas. Kita lanjut ke mesin non cerdas. Apa mesin non cerdas anak-anak? Bisa dilihat. Mesin konvensional adalah perangkat yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program tetap. Mesin ini tuh tidak dapat apa? Tidak dapat memiliki kemampuan untuk belajar atau mencari pola, beradaptasi atau membuat keputusan sendiri. Contohnya kalkulator kalau nggak dipencet nggak bisa berjalan, nggak bisa ini ya. Kalau kita tidak diperintah tidak bisa ini sendiri ya. Contohnya pertama kalkulator. Yang kedua apa? Kipas angin. Itu kipas angin itu sudah disetting dari sananya, apa namanya? Kalau tidak dipencet sama kita, tidak akan ini sendiri ya. Ada mesin cuci manual, ya. Mesin cuci manual itu artinya apa sih namanya? Kalau kita apa namanya tanpa dipencet sama kita tuh nggak bakal bisa jalan. Berbeda dengan mesin yang sudah canggih, ya, seperti mesin cerdas ya. Nah, coba lihat di sini, Ibu tanya sama semuanya ya. Berdasarkan cirinya, mana yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas? Coba anak-anak, ini termasuknya apa? Kenapa non cerdas? Karena apa? Karena diperintah ya, tidak bisa membuat keputusan sendiri. Kalau Google Assistant apa termasuknya? Mesin cerdas. Kenapa mesin cerdas? Alasannya? Karena bisa membuat perintah sendiri ya, keputusan sendiri. Kalau yang ini apa? Mesin cuci manual termasuknya apa anak-anak? Cerdas. Kalau yang ini robot penghisap debu apa?
cerdas. Kalau ini mobil tanpa pengemudi termasuknya? Cerdas. Kipas angin? Google Translate? Cerdas. Kompor listrik? Cerdas. Karena ini tuh bisa mati sendiri. Ya, kalau nasinya sudah matang, apinya sudah bisa mati sendiri. Udah tahu belum? Ini kompor listrik ini ya. Kalau contohnya kita masak air, airnya sudah matang. Itu nanti apinya itu bisa mengecil sendiri, bisa mati sendiri. Itu namanya kompor listrik. Ya, matang sendiri seperti kita masak di apa tuh? Di rice cooker. Ya, seperti itu ya. Nah, paham ya ini ya anak-anak ya? Nah, jadi di sini apa namanya? Nah, di sini ya, lanjut kuis singkat. Sebutkan contoh, Ibu tanya dari sini dulu ya. Sebutkan 3 contoh benda yang ada di sekitarmu menggunakan AI. Apa? Selain dari yang tadi, apa aja? Ada yang tahu? Acungkan tangan. Apa? Apa? Yang biasa digunakan ini buat telepon, apa? Namanya? Handphone. Ada lagi? Kalau mesin cerdas dan cerdas berada di lingkungan rumahmu apa saja? Ada nggak selain itu? Ada nggak? Kompor biasa ya? Kompor, apalagi? Apalagi? Jam. Itu ya, termasuk itu ya. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan setelah Ibu menjelaskan? Ada nggak yang ditanyakan? Ada? Tes breaking dulu biar semangat ah. Topok sukses. Di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yeah. Baik anak-anak, setelah Ibu menjelaskan tadi tentang mesin cerdas dan non cerdas, Ibu akan bagikan tugas kelompok. Kalian silakan tentukan mana yang termasuk mesin cerdas dan mesin non cerdas. Di sini ada 3 ya. Silakan kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah selesai nanti kalian presentasikan ke depan ya. Ya, kerjakan ya. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya buat mengerjakan ya. Bisa. Nah, kelompok 3 sudah selesai. Udah. Yang kelompok ini sudah selesai. Mari, sudah. Belum. Gimana anak-anak, sudah selesai semua tugasnya? Sudah siap maju presentasi ke depan? Sudah siap ya? Nanti Bu mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Sudah kelompok 1? Baik, kelompok 1 silakan semuanya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan ya. Semuanya di sini. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama anggota dari kelompok 1 adalah Salma, Salsa, Pamela, Dava, dan Repan. Robot vakum bisa mengenali pola ruangan. Kalkulator menghitung sesuai tombol, kipas angin berputar saat dinyalakan.
Google Maps memberi rute tercepat. Mesin HP dengan kamera termasuk mesin cerdas karena mampu memperoleh kemampuan memproses data. Mesin cuci manual termasuk mesin non-cerdas karena perangkat yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program tetap. Google Translate termasuk mesin cerdas karena mampu memperoleh kemampuan memproses data. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk gojab ya. Masih apa? Tepuk gojab, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, gojab. Baik anak-anak, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa? Kelompok 2. Oke. Apa ya? Sapira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama anggota Habibi, Radit, Safira, Mila, Nafa. Robot vakum bisa mengenal pola ruangan. Kalkulator menghitung sesuai tombol. Kipas angin berputar saat dinyalakan. Google Maps memberikan rute tercepat. Mesin cerdas dan non-cerdas. HP dengan kamera termasuk mesin cerdas karena memiliki kemampuan untuk memproses data. Mesin cuci manual termasuk non-cerdas karena perangkat yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program tetap. Google Translate termasuk mesin cerdas, alasannya karena memiliki kemampuan untuk memproses data. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya untuk kelompok 2. Kesa kasih tepuk gojab lagi ya untuk kelompok 2 ya. Tepuk gojab, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, gojab. Sekarang kelompok yang terakhir, silakan maju ke depan kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Ayo. Salam dulu ya dari sini. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Robot vakum bisa mengenali pola ruangan. Kalkulator bisa menghitung sesuai tombol. Kipas angin bisa berputar saat dinyalakan. Google Maps bisa memberi rute tercepat. HP dengan kamera cerdas, alasan karena mampu memproses data sendiri. Mesin cuci manual non-cerdas, alasannya karena perangkat yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program tetap. Google Translate cerdas karena mampu memproses data sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kesa kasih tepuk terakhir ya, tepuk gojab terakhir ya. Tepuk gojab, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, gojab. Baik anak-anak, kalian tadi sudah presentasi ya. Jawabannya alhamdulillah benar semua ya. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian ya.
Ibu anggap semuanya sudah bisa ya, sudah bisa membedakan mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas. Untuk itu kita lanjut untuk mengerjakan lembar LKPD ya untuk masing-masing peserta didik ya. Silakan kalian kerjakan. Nah, di sini tugasnya itu ya. Gambarlah mesin cerdas impianmu di kotak kosong ini. Ya, lalu beri nama dan ceritakan fungsinya buat apa. Apa saja yang kalian tadi lihat? Ada kalkulator, ada HP, ada mesin vakum, ada apa lagi? Ada YouTube, ada Google Translate, atau kipas angin. Ya, semua yang sudah tadi dijelaskan, coba kalian kreasikan ke lembar ini ya, digambar sebagus mungkin ya, boleh diwarna ya. Nanti kalian tuliskan nama mesin dan fungsinya buat apa ya. Silakan kalian kreasikan sebagus mungkin ya. Gimana anak, sudah selesai tugasnya? Kalau sudah silakan dikumpulkan. Boleh kumpulkan hasilnya. Dari kelompok 2 silakan kumpulkan. Baik anak-anak, hasil kalian sudah bagus semua ya di sini. Gambar-gambarnya sudah sangat bagus. Baik. Nah, untuk selanjutnya kita simpulkan sama-sama ya dari tugas dari materi tadi. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil yang pertama itu AI atau kecerdasan artifisial, sama-sama ya anak-anak ya. Jadi yang namanya AI itu adalah kecerdasan buatan komputer yang berpikir layaknya seperti manusia. Ya. Yang kedua itu contoh AI dalam kehidupan sehari-hari apa tadi? Yang pertama ada apa aja? Ada apa? Ada kompor listrik. Apalagi yang kedua? Ada apa lagi? Coba lihat. Ada mobil tanpa pengemudi. Apalagi? Apa mesin cuci mah? Nah, ada lagi yang dari kelompok sana? Apalagi? Contoh? Kalkulator buat ngitung ya. Kalau lagi ada yang belanja di warung bisa pakai menggunakan kalkulator. Ada lagi selain itu? Robot penghisap debu. Ya. Terus
Selanjutnya, perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas apa tadi? Kalau mesin cerdas apa tadi? Habibi? Mesin cerdas apa tadi? Mesin? Ya, jadi mesin cerdas itu adalah mesin yang dilengkapi dengan AI dan mampu mengolah data yang diberikan. Nah, sekarang mesin non cerdasnya. Apa? Dari kelompok 1. Apa? Salsa dan teman-teman, apa mesin non cerdas tadi? Mesin yang ada di sini. Mesin yang beroperasi berdasarkan instruksi yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, itu adalah kesimpulan dari materi mesin cerdas dan non cerdas. Baik anak-anak, sebelum Ibu akhiri, untuk selanjutnya, materi selanjutnya itu adalah etika penggunaan KA untuk di minggu depan. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Sudah paham semua? Sudah paham? Nah, baik anak-anak, materi kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga pembelajaran Ibu bermanfaat ya dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, silakan kalian rapikan dan kita istirahat ya. Silakan rapikan bukunya terus istirahat ya. Baik, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.